11 ciri-ciri orang kecewa pada kita terlihat dari sikapnya. Tidak bisa dipungkiri, hubungan manusia seringkali penuh dengan dinamika yang kompleks. Terkadang, tanpa kita sadari, kita bisa saja telah mengecewakan seseorang, baik itu teman, keluarga, atau bahkan pasangan. Ciri-ciri orang yang kecewa dengan kita dapat bervariasi tergantung pada situasi dan individu. Kekecewaan bisa muncul dalam berbagai bentuk perilaku atau ekspresi emosional. Pasalnya, orang yang kecewa dengan kita cenderung mengalami perubahan sikap dari sebelumnya akrab menjadi sungkan atau segan. Berikut ciri-ciri yang mungkin terlihat pada sikap orang yang kecewa dengan kita. 1. Menghindari aktivitas bersama. Ketika seseorang merasa kecewa dengan kita, seringkali terlihat perubahan dalam cara mereka berpartisipasi dalam aktivitas bersama yang sebelumnya mereka nikmati. Jika biasanya kita melakukan aktivitas bersama, seperti pertemuan sosial, hobi, atau kegiatan sehari-hari, orang yang kecewa mungkin mulai menarik diri dan kurang aktif dalam aktivitas tersebut. Mereka mungkin menghindari kesempatan untuk berinteraksi atau menghabiskan waktu bersama kita. 2. Berhenti peduli. Ketika seseorang merasa kecewa dengan kita, perubahan dalam perilaku mereka dapat mencakup berhenti peduli atau memberikan dukungan yang biasanya diberikan dalam situasi serupa. Ini adalah salah satu tanda yang sering muncul ketika seseorang merasa kecewa yang mungkin paling menyakitkan. Orang yang kecewa mungkin tidak hanya enggan memberi dukungan, tetapi mereka mungkin juga berhenti peduli sama sekali. 3. Kritik terselubung. Ketika seseorang merasa kecewa dengan kita, mereka mungkin tidak selalu mengungkapkan perasaan atau kritik mereka secara terbuka. Sebaliknya, kritik bisa terselubung atau disampaikan melalui cara yang lebih tidak langsung. Ini bisa menjadi salah satu ciri yang sulit dikenali, tetapi penting untuk diwaspadai. Orang yang merasa kecewa mungkin menyimpan kritik atau kekecewaan mereka, dan Anda mungkin merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi tidak selalu mendengar kritik tersebut dengan jelas. 4. Komunikasi yang terbatas. Ketika seseorang merasa kecewa dengan kita, salah satu tanda yang seringkali muncul adalah perubahan dalam pola komunikasi mereka. Mereka mungkin tidak lagi berbicara atau berkomunikasi dengan kita seperti sebelumnya. Pesan singkat atau telepon yang dulunya dijawab dengan cepat, sekarang jarang mendapatkan respons. Anda mungkin merasa bahwa saat Anda menghubungi mereka, respons yang Anda terima terasa dingin atau mungkin sama sekali tidak ada respons. Ini bisa menjadi tanda bahwa mereka sedang mencoba menghindari berbicara atau bertemu secara langsung karena mereka merasa kecewa dengan kita. Komunikasi yang terbatas ini seringkali menciptakan kesenjangan yang terasa menghampiri, mengingat kita biasanya terbiasa dengan respon positif dan hangat dari mereka. 5. Ekspresi wajah dan bahasa tubuh. Kita semua tahu bahwa ekspresi wajah dan bahasa tubuh adalah jendela ke dalam perasaan seseorang. Saat seseorang merasa kecewa dengan kita, ini seringkali tercermin melalui ekspresi wajah dan bahasa tubuh mereka. Mereka mungkin menunjukkan ekspresi wajah yang kurang hangat daripada biasanya. Tersenyum yang dulu sering terpancar, sekarang mungkin sudah jarang terlihat. Sebaliknya, Anda mungkin melihat ekspresi wajah yang lebih serius, mungkin terlihat marah, frustasi, atau kecewa. Namun, ekspresi wajah hanyalah sebagian dari gambaran. Bahasa tubuh mereka juga bisa berbicara dengan jelas. Orang yang kecewa mungkin menjadi lebih tertutup dan kurang ramah dalam interaksi dengan kita. Mereka bisa menunjukkan tanda-tanda ketidaknyamanan, seperti bersikap lebih menjauh atau kurang mengikuti percakapan. Bahasa tubuh yang tadinya terbuka dan ramah mungkin kini lebih tertutup, seperti bersandar menjauh, menjaga jarak fisik, atau bahkan mengalihkan pandangan. 6. Sikap dingin atau acuh tak acuh. Salah satu ciri klasik yang sering muncul saat seseorang merasa kecewa dengan kita adalah sikap mereka yang menjadi dingin atau acuh tak acuh. Ini adalah momen ketika seseorang seolah-olah membatasi interaksi dengan kita sebisa mungkin. Ketika kita mencoba berbicara atau mendekati mereka, mereka mungkin merespons dengan sikap yang terasa cuek atau bahkan tidak peduli.
Saat seseorang berbicara kepada mereka, respons yang mereka berikan mungkin terasa minim, seperti dengan jawaban pendek atau bahkan monosilabik. Ini adalah tanda bahwa mereka mungkin merasa kesal atau kecewa dengan kita, sehingga mereka memilih untuk menjaga jarak emosional dengan bersikap acuh tak acuh. Sikap dingin atau acuh tak acuh ini bisa sangat mengecewakan dan membuat kita merasa kesepian dalam hubungan kita. Mungkin kita merasa sulit untuk mendekati mereka atau merasa bahwa kita tidak dapat membaca perasaan atau pikiran mereka dengan jelas. Hal ini dapat menjadi tantangan dalam upaya untuk memperbaiki hubungan karena kita harus bekerja keras untuk membuka komunikasi yang mungkin telah terputus. 7. Menghindari kontak mata. Kontak mata adalah salah satu elemen penting dalam komunikasi manusia. Saat kita berbicara dengan seseorang, kontak mata yang kuat dapat menunjukkan rasa percaya diri, kejujuran, dan keterbukaan. Namun, ketika seseorang merasa kecewa dengan kita, mereka mungkin secara tidak sadar atau sadar mulai menghindari kontak mata saat berbicara dengan kita. Menghindari kontak mata bisa mencerminkan ketidaknyamanan atau ketidaksetujuan. Orang yang kecewa mungkin merasa sulit untuk menghadapkan diri kepada kita karena perasaan negatif yang mereka alami. Oleh karena itu, mereka mungkin memilih untuk mengalihkan pandangan atau hanya menatap tanpa fokus saat berbicara dengan kita. Hal ini bisa menjadi tanda bahwa mereka sedang berjuang untuk mengungkapkan perasaan mereka atau bahwa ada ketidaksepakatan yang mereka rasakan dalam hubungan kita. 8. Komunikasi nonverbal atau bahasa tubuh negatif. Bahasa tubuh adalah salah satu cara utama manusia berkomunikasi, dan ketika seseorang merasa kecewa dengan kita, bahasa tubuh mereka seringkali menjadi cerminan perasaan mereka. Ekspresi atau bahasa tubuh dari orang yang kecewa dengan kita bisa mencerminkan ketidaksetujuan atau kekecewaan yang mereka rasakan. Ini adalah saat di mana perasaan negatif mereka mulai tercermin melalui tindakan fisik. Salah satu tanda yang sering terlihat adalah kurangnya antusiasme dalam bahasa tubuh mereka. Misalnya, mereka mungkin menjadi kurang antusias dalam berinteraksi dengan kita. Mereka mungkin tidak lagi menunjukkan minat seperti sebelumnya, misalnya dengan tersenyum atau tertawa dalam percakapan. Sebaliknya, mereka bisa terlihat lesu atau kurang bersemangat, mencerminkan perasaan kecewa yang mereka rasakan. 9. Sikap kritis. Salah satu ciri umum orang yang merasa kecewa dengan kita adalah mereka cenderung lebih kritis terhadap tindakan atau keputusan yang kita buat. Mereka mungkin merasa bahwa kita telah mengecewakan mereka, dan ini tercermin dalam cara mereka mengungkapkan pendapat negatif tentang apa yang kita lakukan. Sikap kritis ini bisa muncul dalam berbagai cara. Mereka mungkin sering memberikan komentar negatif atau kritik terhadap tindakan atau keputusan kita. Mereka mungkin merasa perlu untuk mengingatkan kita tentang kesalahan yang kita buat atau mencoba menjelaskan bagaimana kita seharusnya melakukan sesuatu dengan lebih baik. Ini bisa menciptakan suasana di mana kita merasa diri kita selalu diawasi atau dinilai, yang dapat menjadi sangat melelahkan. 10. Marah. Kekecewaan yang tidak diungkapkan dengan baik seringkali dapat berkembang menjadi kemarahan. Ini adalah salah satu perubahan perilaku yang paling mencolok ketika seseorang merasa kecewa dengan kita. Orang yang merasa kecewa mungkin mulai menunjukkan kemarahan terhadap sikap kita atau merasa terpojok. Kemarahan dapat muncul dalam berbagai bentuk. Mereka mungkin mulai bersikap marah secara verbal dengan mengungkapkan kemarahan mereka terhadap kita melalui kata-kata atau nada bicara yang tinggi. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kamu menemukan konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberikan like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.